Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh. Saat teduh selesai, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka kebaktian kita dengan menaikkan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, kita memuji membesarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya.
Kebaktian pagi ini berlangsung dengan sebuah kepercayaan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat sekalian, tema kita pada hari Minggu ini adalah persepuluhan, tanggapan iman bukan beban. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji Mahoni. Saya akan membacakan nats penuntun untuk kita semua yang terambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Demikianlah nats pembuka kita pada hari Minggu ini, nats penuntun kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan membawakan doa pengakuan dosa kita. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkenan akan doa pengakuan dosa kita kepadanya. Kita awali dengan menaikkan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Tuhan.
Jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk pengakuan dosa kita. Sebelumnya saya memberikan kesempatan bagi kita secara pribadi untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati ya Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa dan melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami seringkali gagal dalam mematuhi perintah-Mu dan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami memohon ampun ya Bapa atas dosa-dosa kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui telah kami lakukan. Yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja ya Tuhan. Kami memohon pengampunan dan pemulihan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Bapa, karena pengorbanan-Mu sajalah di atas kayu salib, maka kami boleh beroleh anugerah keselamatan. Bersihkanlah hati kami ya Bapa, dan pulihkanlah kami dari segala dosa dan kesalahan. Berikanlah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita menyanyikan nyanyian sambutan berita anugerah sambil kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Kita menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara seiman,
Silakan duduk. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Keluaran 35 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-29. Keluaran 35 ayat 20 hingga ayat yang ke-29. Saya akan membacakan ayat yang ke-20, Bapak Ibu ayat 21, begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-29. Keluaran 35 ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, materai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk urapan dari wangi-wangian. Demikianlah bacaan bertanggapan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian Paduan Suara Philadelphia.
Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita menaikkan satu pujian untuk mengantar firman Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadi
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari perhentian ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Mari Bapa, berkati kami akan belajar firman-Mu. Berikan kami hati, berikan kami pencerahan, tuntunan dari Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat 6, sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami harus kembali? Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Hai kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya tidak dihabiskannya hasil tanahmu dan supaya pokok anggur di padang tidak gagal berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang persembahan, saudara. Persepuluhan dan persembahan, apakah menjadi beban bagi saudara? Persembahan apakah menjadi beban atau kesukaan? Kesukaan atau beban? Kita sudah siapkan uang di dompet untuk persembahan. Tiba-tiba liturgis bilang, hari ini tidak ada persembahan. Saudara rasanya happy, biasa-biasa saja, atau ya, yang mana opsinya saudara? Sebagian merasa, wah yes, ini bisa ada ekstra makanan. Atau ya biasa saja kan ya, nothing tulus. Atau saya mau beri persembahan, kok nggak ada kesempatan. Saudara bicara tentang persembahan persepuluhan, memang ada belakangan ini ada pro dan kontra di antara orang-orang Kristen. Ada yang mengatakan ini kewajiban, saudara sekalian. Kalau kita tidak melakukannya, kita menipu Tuhan. Ini ayatnya. Dan orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, baru-baru ini saya ditunjukkan sebuah video khotbah dari seorang pendeta. Saya tercengang saudara mendengarkan khotbah itu, khotbah tentang persepuluhan. Kalau itu dari gereja karismatik bagi saya itu sudah biasa, tapi ini dari gereja reform saudara. Saya sebagai pendeta mau ingatkan anggota gereja saya berdosa kalau tidak memberikan persembahan persepuluhan dan sebagainya. Saya merinding mendengarnya saudara. Dan itu adalah pandangan sekelompok orang Kristen seperti itu.
Seorang aktivis di Pinang Sia pernah cerita pada saya, ada seorang kenalannya dari gereja, bukan GKI, gereja karismatik lah sebutkan begitu, saudara. Orang ini, perempuan ini depresi bukan main. Karena apa? Karena di mimbar pendetanya berkata, siapa yang tidak memberikan persepuluhan itu berdosa pada Tuhan, bla 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 bla. Karena perempuan ini dia sedikit mengalami masalah ekonomi, dia skip untuk memberikan persepuluhan, mendapatkan khotbah seperti ini wanita depresi bukan main, saudara sekalian. Jadi di satu sisi ada yang menekankan begitu kuat. Di sisi yang lain ada orang, udah gak berlaku. Ini perjanjian lama, sekarang kita di perjanjian baru. No way, tidak ada persembahan seperluan. Ada orang yang biasa-biasa saja. Ada juga boleh, gak ada juga gak apa-apa. Ada yang mengabaikannya, ada juga yang menganggapnya persepuluhan itu adalah investasi. Saya beri sekian, mari Tuhan berikan saya lebih lagi, 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan seterusnya. Saudara, mari kita belajar baik-baik tentang persepuluhan untuk konteks kita di GKI ini. Apakah ayat-ayat yang saya bacakan ini, Maleakhi pasal ketiga, ini masih berlaku buat kita untuk zaman sekarang, saudara-saudara sekalian? Apakah kalau kita tidak memberikan persembahan dengan tepat, maka kita akan dianggap sebagai penipu? Gereja kita masih menjalankan persepuluhan, dan minggu ini minggu pertama, sebentar lagi kita akan maju ke sini. Berarti kita mengikuti ini dong. Sabar dulu saudara, sabar dulu. Kita belum sampai pada kesimpulan. Apakah selama ini saya mengalami kesulitan demi kesulitan? Apakah lantaran saya tidak setia di dalam hal persembahan? Apakah seperti itu? Sebab ada ayatnya. Israel dikecam. Tuhan memberitahukan bahwa dari zaman nenek moyang mereka tidak taat di dalam hal apa? Di antaranya tentang persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Tuhan berkata, marilah, datanglah, berilah. Aku akan datang kepadamu, aku akan pulihkan hidupmu. Aku akan memberkati engkau, sehingga engkau akan mempunyai penghasilan yang berlimpah. Uji aku. Kalau selama ini engkau susah, sekarang engkau uji aku dengan cara berikan persembahan. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menghalau belalang-belalang, sehingga ladangmu akan menghasilkan banyak. Dan bangsa-bangsa akan iri karena engkau akan menjadi negeri kesukaan. Ini untuk Israel yang dianggap menipu Tuhan dan yang mendapatkan kutuk. Kita perlu belajar ini bagian baik-baik saudara, karena di dalamnya ada hal yang sangat-sangat penting menyangkut menipu Tuhan. Selama ini kalau saya hitungannya nggak begitu, kadang on dan off, saya nipu Tuhan nggak ya? Kalau saya nipu Tuhan, Tuhan kutuk saya apa tidak? Nah, kita duduk diam, pikirkan baik-baik, saudara sekalian. Nah, sebelum lebih lanjut, kita perlu tahu di dalam perjanjian lama, persepuluhan itu dibuat adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mendukung ibadah, penyelenggaraan ibadah di rumah Tuhan, di kemah suci, dan termasuk berlanjut di bait Allah setelah Salomo membangunnya. Saudara-saudara sekalian. Nah, pada waktu itu ada satu suku yang tidak mendapatkan tanah. Suku apa? Suku Lewi. Nah, mereka dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan. Saudara-saudara. Nah, karena mereka tidak punya ladang untuk ditanami, maka Tuhan membuat peraturan jemaat yang lain memberikan persepuluhan. Supaya apa? Supaya orang Lewi ini mempunyai penghidupan yang layak. Nah, di luar Lewi, saudara, ada imam. Nah,
Orang Lewi yang menerima persembahan persepuluhan itu, tentu saja tidak diterima mentah-mentah ya, dikelola. Mereka justru mengembalikan 10% dari 10%. Untuk apa? Untuk menopang imam-imam pada waktu itu. Jadi untuk penyelenggaraan, persediaan, konsumsi dan sebagainya di rumah Tuhan. Nah di luar itu persembahan persepuluhan yang dikumpulkan di waktu itu juga digunakan untuk hari raya. Persediaan makanan termasuk buat janda, anak yatim dan orang-orang asing. Kira-kira sedemikian latar belakangnya. Nah, apakah ini masih berlaku buat kita sekarang? Kita mesti meninjau hukum perjanjian lama. Ada berapa jenis? Saudara masih ingat? Belum lama ini saya sudah ulas. Ada berapa? Lihat contekannya ini sudah ada. Susah amat sih. 3. Apa saja? Hukum moralitas. Hukum. Ini kalau ujian masuk surga, kayaknya nggak masuk surga ini. Moralitas, sipil dan hukum ritual. Oke, ada 3 ya. Hukum moralitas itu adalah yang tertulis di dalam Dekalog 10 firman itu. Itu bernilai abadi, saudara, kekal. Untuk setiap umat Tuhan, hukum moralitas itu tidak pernah dibatalkan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menginginkan lembu tetanggamu, jangan menginginkan suami tetanggamu, jangan menginginkan istri tetanggamu dan sebagainya. Itu moralitas yang tidak pernah dibatalkan sepanjang zaman. Ada hukum yang kedua disebut dengan hukum apa tadi saya sebut? Sipil. Hukum sipil itu adalah hukum negara. Jangan lupa saudara, Israel adalah sebuah negara. Pada mulanya Allah itu adalah raja mereka. Nah, kerajaan mereka disebut dengan kerajaan teokrasi. Karena ini kerajaan, karena ini negara, maka mereka punya aturan. Dan untuk diketahui, hukum sipil hanya berlaku untuk orang-orang di dalam negara itu. Jadi kalau kita di sini berlaku apa tidak? Enggak. Contohnya apa? Tahun Yobel. Tahun ke-50, misalnya di kalangan orang Yahudi, tanah itu nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh. Dan orang Ibrani tidak boleh menjadi budak bagi sesamanya. Bangsa lain boleh jadi budak. Tapi kalau himpitan ekonomi membuat mereka tidak bertahan, ada sedikit pengecualian, orang Ibrani boleh menjual tanahnya bagi sesamanya. Dan boleh bahkan menjadi budak dengan sesamanya. Kalau situasi ada pengecualian di dalamnya. Tapi pada tahun ke-50, maka tanah yang telah dijual itu mesti dikembalikan kepada yang punya tanah itu. Dan orang-orang yang dibeli menjadi budak itu harus dimerdekakan. Itu hukum sipil. Saya sudah pernah beri contoh, bukan? Kalau orang-orang di Israel di zaman itu sedang perjalanan, tiba-tiba, wah ini lapar nih ya. Wah ini ada gandum ini. Wah boleh diambil ya. Boleh. Syaratnya tidak boleh disabit, tidak boleh dikantongin, pakai tangan, makan sekenyang-kenyangnya, tidak boleh bawa pergi. Nah itu ada hukumnya saudara. Dan kalau mereka lagi sabit gandum, tiba-tiba tumpukan yang mereka ambil itu tertinggal di pojok sana. Mereka nggak boleh balik lagi untuk ambil. Karena itu untuk janda, untuk orang asing dan sebagainya. Itu hukum sipil saudara. Nah kalau kita di sini, di Prastagi, Bung Rudolf, di Prastagi ya. Wah, lagi lapar ini ya. Ada jeruk nih, Alkitab yang boleh nih ya. Silakan diambil. Setelah itu urusan dengan polisi. Ini hukum sipil. Men, nggak ada urusan sama kita. Sekalipun ini ada di Alkitab.
kita nggak tahu ya. Nah yang ketiga adalah hukum ritual, saudara. Hukum ritual, contoh kasus. Di waktu itu Israel kalau mau pergi ke rumah sembahyang, mereka bawa apa? Bawa kambing, bawa burung terkukur, bawa lembu dan sebagainya. Sekarang kalau kita ke gereja, apa ada yang bawa kambing domba? Boleh juga nih Pak Simarmata. Mulai bulan depan ya kita canangkan ya. Yang datang mesti bawa kambing domba ya. Saya setahun kemudian ini menjadi kebun binatang ya. Semuanya kolesterol kelas tinggi, karena apa? Tiap minggu kita makan sate kambing, sate lembu dan sebagainya. Nah, kita tidak lakukan itu lagi. Apa sebabnya, saudara? Karena menurut keterangan Paulus di dalam suratnya, Kolose pasal 2, semua hal yang berkaitan dengan ritual dan perjanjian lama itu adalah bayangan, shadow, seperti bayangan saya. Nah kalau yang aslinya sudah ada, kita sudah tahu, oh ini rupanya. Maka Yesus, saudara sekalian, jangan lupa ya, sebelum sampai ke Yesus, ritual dan perjanjian lama itu sebagian besar dalam konteks berkaitan dengan dosa, penebusan dosa, pendamaian, hidup damai dengan Allah. Nah itu mereka lakukan dengan landasan apa? Membawa korban. Nah ketika Yesus datang, dia mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Dia bilang sudah selesai, aku adalah korban yang sempurna. Nah sejak itulah saudara, berdasarkan Kolose pasal 2 ini, kita tidak lagi membawa korban-korban. Karena korban yang sebetulnya, yang betul-betul bisa membuat dosa manusia diampuni, dosa manusia dihapuskan, itu melalui darah Yesus. Itu Safik. Nah sekarang persepuluhan ini termasuk yang mana Pak Joni? Moralkah? Sipilkah? Atau ritual? Pak Joni maunya yang mana Pak? Terserah Bapak pilih aja Pak. Hah? Ritual ya? Berarti udah gak perlu lagi Pak ya? Berarti gak perlu lagi. Halo Bapak Ibu. Persepuluhan ini termasuk moralitaskah, ritual, atau sipil? Belum bisa bedakannya. Saya baca lagi ayat, kita khotbah dari awal lagi. Kalau mengacu kepada Imamat 27 ayat 30 sampai 34, persepuluhan ini adalah hukum ritual. Tepuk tangan buat Pak Joni. Tebakannya betul. Berarti apa? Ibu Asyang langsung mekar senyum lebar. Yeay, kalau gua gak kasih persepuluhan, gua gak melawan Tuhan, gak kena kutuk. Iya saudara. Jadi Malayaki pasal 3 ini bukan lagi bicara untuk konteks kita. Ini untuk konteks manusia-manusia perjanjian lama. Lalu kenapa kita memberikan persepuluhan? Saudara, perjanjian baru tidak memberikan perintah secara eksplisit tentang persepuluhan seperti di dalam perjanjian lama. Jadi dengan kata lain, sebetulnya persepuluhan yang kita jalankan setiap bulan itu bukanlah sebuah kewajiban yang sifatnya legalistik. Masih ingat ya? Kekristenan bukan agama legalisme. Bukan, saudara sekalian. Tapi apa artinya kalau begitu? Kita memberikan persembahan persepuluhan, sebetulnya itu adalah sebuah simbol. Sebuah simbol, kita mengambil simbol dari perjanjian lama dan kita praktekkan dengan nuansa yang baru. Mana Ibu Bendahara ya? Ibu Heni. Ibu Heni, ini listrik kita bayar apa enggak? Pemerintah enggak peduli ya Bu ya? Kita pakai air tuh bayar apa enggak? Bayar ya.
Pak Johansson, waktu kita order lift di belakang itu bayar apa enggak? Wah, gara-gara yang punya Ibu Mary, wah ini punya gereja nih, oh gratis gitu. Begitu kah? Tetap kita bayar, saudara. Memang ada fasilitas tertentu kita mendapatkan keringanan. PBB rumah ibadah nol, ya. Listrik kita menggunakan tarif sosial, tetap ada bayarnya, saudara. Tetap air semua, termasuk para pekerja di dalam rumah Tuhan. Saya nggak punya saham di BCA loh. Enggak juga punya saham di, apalagi di gudang garam dan sebagainya. Enggak punya, saudara. Nah, itu sebabnya ada satu cara yang dikembangkan oleh gereja, yang digali dari perjanjian baru, supaya tetap ada persembahan, tetapi bukan lagi sebuah ketaatan legalistik harus seperti ini. Tidak ada rasa takut, saudara. Kalau kita tidak mampu memberi, itu berarti memang kondisi kita mungkin terlalu tidak mampu, ataupun memang iman kita belum sampai pada taraf itu, saudara. Tapi kalau iman kita sudah bertumbuh dan sudah sampai pada taraf tertentu, maka kita akan memberi yang terbaik untuk kita yang hidup dengan perjanjian baru, saudara. Tidak ada rasa takut, bukan jadi beban, tapi menjadi kesukaan. Maka orang-orang yang sudah mengalami terobosan rohani, jangankan hanya 10%, saudara, 15%, nggak berat. Bahkan kita bisa baca, ada orang-orang tertentu memberi, semakin diberkati, semakin dia memberi dan semakin dia memberi. Silakan saudara bisa cek di Google, ya. Misalnya William Colgate yang punya pasta gigi Colgate, baca bagaimana sejarah dia. Dia memberi lebih. Itu menjadi sebuah kesukaan. Saya pernah diceritakan oleh dosen kami, ada seorang direktur dari OMF, ya. Direktur itu badan misi internasional, ya. Di Indonesia juga ada kawan saya di sana juga. Saudara, seorang direktur, ketuanya itu di masa lampau bermarkas di Singapura. Dia punya usaha, misionaris, punya usaha. Dia bukan memberikan 1%, 2%, bahkan dia memberikan 90% dari apa yang dia dapatkan. Untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi ingat baik-baik, saudara, ini bukan legalistik. Jangan harus dihitung, ya. Jintan yang dibeli berapa, selasi berapa, gitu ya. Enggak lagi hitung-hitung seperti itu. Tapi hati yang ikhlas, tulus, rela, sukacita, karena Tuhan beri yang terbaik. Simbol kita mengasihi Tuhan. Simbol kita mengasihi Tuhan. Maka ketika piaraan kami masih hidup, saudara, Ibu Lydia tuh rajin banget belikan dia makanan. Kadang saya sedih gitu ya. Masa sih makanan buat piaraan saya ini udah hampir separuh, ya. Mendekati persepuluhan saya gitu kan, ya. Kayaknya gak layak bener gitu, ya. Sedih saya waktu itu. Ketika ini piaraan mati, saya sedih juga, saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Kadang sebetulnya kita gak terlalu sensitif bicara mengasihi Tuhan dan memberi, itu kurang sensitif kita. Pertumbuhan kerohanian kita itu belum optimal. Belum. Maka kalau ada opsi, ya, kita udah siapkan uang nih, ya. Hari ini dompet saya ketinggalan, saudara. Benar-benar dompet ketinggalan. Kita udah siapkan. Begitu nggak jadi, yes, nggak jadi. Kita malah happy, saudara. Karena apa? Karena gereja tidak menarik pajak hari ini. Kita lega. Itu berarti apa? Kita belum sampai pada taraf seperti itu. Belum. Bahkan kita cenderung lebih menyayangi uang kita daripada mengekspresikan persembahan itu sebagai kecintaan kita kepada Tuhan. Itu bukan satu-satunya ekspresi, tetapi ketahuilah, persembahan kita itu salah satu ekspresi kita mengasihi Tuhan. Itu salah satu ekspresi, saudara. Dan itu juga adalah disiplin rohani kita, latihan kita. Masa sih hanya 10% saja saya kok kikir, ya. Saya kok Kristen model apa ini, ya. Udah bertahun
bertahun-tahun jadi Kristen, tetap aja skip untuk saya pakai. Itu berarti Pak, saya tidak mengalami terobosan rohani. Kalau itu yang terjadi, saudara. Kita hidup di zaman ini tidak lagi terikat dengan ketakutan, kutuk dan sebagainya. No, tapi kita punya kesadaran kalau Tuhan begitu peduli, begitu baik pada saya. Masa sih saya tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Kasih lihat gambar ikan gabus ini. Siapa di operator belakang? Ini ikan gabus dari Norwegia. Saya cek di internet harganya kalau 3 kilo kira-kira 1,5 juta. Mahal apa enggak, ibu-ibu? Mahal apa murah? Mahal ya, maka bapak-bapak jarang makan ikan ini, ibu-ibu bilang mahal ya. Kalau saya bilang ikannya murah banget loh. Sekilonya gopeceng kira-kira. Itu murah banget. Apa sebabnya? Ini ikan warga negara Norwegia, saudara. Sampai di dapur kita, dia udah naik pesawat. Jangan-jangan ada paspor ini ya. Jangan-jangan pakai visa juga ini dia. Oh enggak, gitu. Saudara tahu ya, nelayan di Norwegia ketika ambil ikan ini, dia harus punya kapal, dia punya alat tangkap ikan. Kalau dia pakai kapal, terus pakai solar lah, bensin lah, atau apalah saya nggak tahu ya. Setelah dia berhasil menangkap ikan ini, dia kumpulkan kepada agennya. Agennya itu Pak Pardi ya. Jadi Pak Pardi ngumpulin ya. Nah, Pak Pardi kan punya gudang, punya staf, punya pegawai, bayar pajak. Dia harus harga jadi dinaikkan sedikit lagi. Tiba-tiba Pak Rudolf bilang, saya mau impor Pak Pardi impor ke Jakarta. Wah, Pak Rudolf kan punya gudang, punya staf, punya kantor dan sebagainya. Mesti naikkan dikit. Dan jangan lupa ambil untung. Pak Pardi ambil untung, Pak Rudolf ambil untung. Lalu Pak Asin bilang, saya mau jadi pengecer aja ya, pengecer. Dan ambil Pak Rudolf, Pak Asin bilang, saya harus punya penghasilan, saya sudah keluarkan ongkos. Terakhirnya ya saudara, setelah berpindah-pindah tangan, harganya segitu. Itu mahal atau murah sebetulnya? Murah banget saudara. Kalau nggak percaya silakan ke Norwegia, ongkosnya jauh lebih daripada itu. Jangan lupa. Ini ikan diambil, itu tidak ditagih sama Tuhan loh. Coba kalau Tuhan mau tagih, ini ikan buatan saya. Gak ada satupun di antara kita yang sanggup membeli ikan ini, saudara. Betul tidak? Gak ada yang bisa beli, saudara, kalau Tuhan mau tagih. Nah, oke. Dari sini, ini 1,5 itu adalah harga keekonomian. Kita belum memperhitungkan Tuhan punya jasa. Oke? Harga ekonomi 1,5 sebetulnya murah. Kalau mau beli mahal juga. Oke, nah sekarang lihat slide berikutnya. Saudara tahu tidak? Berapa biaya yang kita butuhkan untuk bernafas? Ini harga keekonomian. Saya hitung ya, 1 meter kubik itu adalah kira-kira 50.000 rupiah. Oksigen. Anggap saja 50.000 saudara. Oke, skip saudara karena waktunya panjang ini. Skip slide berikutnya. 1 kali bernafas. Pak Yanto tarik nafas. 42 rupiah. 1 kali aja Bu Heni. Nah, 1 hari maka itu menjadi 500 ribu. Jadi 1 hari kita mesti bayar gopeceng. Siapa yang hasil gajinya sehari gopeceng? Halo? Miskin kali ya? Kalau gaji kita tidak sampai 500 ribu, kita nggak dapat oksigen loh. Ini harga ekonomi saudara, karena Tuhan belum tagih. Setahun berapa tuh? Coba cek. Setahun 178 juta. Berapa banyak di antara kita yang gajinya 178 juta? Halo? Katakanlah gaji kita setahun itu sebegini, kita hanya bisa membayar oksigen, harga keekonomian. Tuhan yang menciptakannya, itu belum kita hitung.
Setelah 50 tahun, siapa yang 50 tahun ini? Hari ini ada beberapa yang ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kenjo. Siapa lagi? Naya, Nathan. Emang, iya memang lo. Ada satu lagi Ibu Ingrid, kebaktian 1. Nah saudara, Nathan kalau umur, berapa Nathan umurmu sekarang? Kamu lihat aja tuh, cocokkan tuh. Oke? Yang udah 50 tahun, harga oksigen harus dibayar itu 8,9. Kalau 57 tahun, 2 minggu yang lalu saya ulang tahun, nah tolong hitung. 10 miliar lebih, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau harga ekonomis ditagih setahun sekali, selesai kita. Selesai kita. Oke, nah sekarang slide yang satu lagi. Saya pernah sharing, saudara. Ini kalau saudara pergi ke Dubai, ada sebuah hotel. Ini bukan hotel paling tinggi, nggak tinggi-tinggi amat. Tapi yang unik adalah untuk masuk ke komplek ini itu diperiksa dengan sangat-sangat teliti. Kita mesti booking dulu loh. Kalau mau makan siang itu mesti booking, saudara. Diperiksa, detail periksa untuk masuk ke dalam. Jelek-jelek begini saya udah pernah masuk, saudara. Makan siang. Bagi saya itu makan siang termahal. Entah habis ini kalau ada yang mau ke sana, jangan lupa undang saya. Makan siangnya 2 juta lebih, saudara. Saya bilang, udah gak kenyang bener-bener ya, piringnya aja gede. Makannya kecil-kecil. Hiasannya yang banyak kan ya. Kenyang, kagak kenyang. Ada lapisan emas tipis ya. Gak ada rasa, saudara. Bukan makanan yang saya mau cerita, tahu tidak? Di dalam komplek ini itu ada harga kamar. Terakhir tadi pagi saya cek lagi, itu berkisar antara 28.000 US dollar sampai 40.000 US dollar. Nginep situ 1 malam. Jadi Pak Asin, kalau kita nginep satu malam situ Pak, kita akan menjadi DJ di hotel itu seumur hidup. Tahu nggak DJ apa? Disc jockey? No, tukang cuci piring. Bahkan sampai mati pun gak lunas barangkali. Kenapa? Katakanlah itu adalah 40.000 US dollar per malam, maka kita keluarkan ongkos 647 juta, saudara. Lebih dari 0,5 miliar. Nah, apa yang mau saya ceritakan, saudara? Saya membayangkan hotel ini, kamar termahal itu hanya 780 meter persegi, 2 lantai, saudara. Di situ di dalamnya ada bioskop pribadi, ruang makan 12 orang, toiletnya dari emas. Ada yang tertarik, saudara? Kalau butuh angkat koper, saya bersedia angkat koper, saudara. Kalau ini adalah surga, satu malam 647 juta, berapa banyak di antara kita yang bisa masuk surga untuk 1 minggu? 1 bulan? Halo? Ibu Asyang bisa nginep berapa malam, Bu? Nggak ada seri kan uang Ibu kan, Bu? Halo? Halo? Berapa lama kita bisa nginap di dalam hotel ini? Seandainya adalah surga. Nah, untuk masuk kita perlu membayar 600 juta 1 malam. Jangan-jangan sebagian besar kita nggak bisa masuk ke sana loh. Saudara tahu tidak? Untuk menyiapkan tempat yang begitu indah, permai, lantainya dari emas. Yesus bilang, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan kita telah ditebus dengan harga yang sangat-sangat mahal. Bukan dengan emas dan permata, tapi dengan darah Kristus Yesus. Sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah kita terlalu berhutang pada Tuhan?
Kalau Tuhan begitu baik pada kita, masa sih 1 bulan 1 kali 10% begitu berat bagi kita? Betapa tidak berimannya kita. Betapa tidak berkembangnya spiritualitas kita, saudara. Hanya soal uang saja. Begitu pelit kita pada Tuhan. Hitung-hitungan. Semoga Tuhan mengampuni kita, saudara. Dia memberi yang terbaik. Masa sih kita begitu rupa? Hitungan terus-terusan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Berefleksi tentang spiritualitas kita. Saudara, kita sering kali berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan dalam nyanyian kita, kadang kita berkata, tiada pernah ku bawa selain yang terbaik. Benarkah itu? Jangan-jangan uang yang kita keluarkan untuk pergi piknik, untuk traktir kawan-kawan kita lebih besar daripada yang kita serahkan untuk Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Sekiranya kami lalai, kami sedikit lega. Tuhan tidak lagi menganggap persepuluhan sebagai sebuah tipuan apabila kami tidak memperlakukannya dengan baik. Tidak ada kutuk sebab Tuhan Yesus telah menanggung kutuk itu. Tapi sebagai orang yang telah menerima jasa yang begitu besar dari Kristus Tuhan, sungguh kami tidak layak ya Bapa. Kami belajar untuk taat pada Kristus dalam segala hal. Tapi banyak orang di antara kami lemah di dalam ketaatan dalam soal keuangan. Ampuni kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan, dan celikanlah kami apa yang patut dan harus kami lakukan. Ini doa kami Bapa. Kami memohon dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam layanan perjamuan kudus. Sebelum ini marilah kita mempersiapkan diri kita masuki perjamuan kudus. Apakah saudara sudah menerima anggur dan roti dari gereja apapun? Sejauh saudara telah menerima baptisan dewasa atau telah disidi dari agak gereja apapun, saudara diberi kesempatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam liturgi ini, mari kita menikmati sebuah lagu yang saya pinjam. Lagu ini dipinjam dari kawan-kawan kita Kristen Katolik. Saya rasa lagunya sangat menyentuh. Mari kita refleksi ya, lihat dari syair lagu yang sangat baik sembari mempersiapkan diri kita memasuki perjamuan ini. Di dalam syair ini lagu kita katakan, banyak dosa saya tidak layak. Mari kita siapkan diri kita, saudara. Ampuni dosaku dalam keimananku.
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, hasilnya yang baru, bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Bapa, dari sekian banyak manusia di dunia ini, kami salah satu di antaranya yang boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan, layakkanlah semua orang di antara kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui sekalipun ya Bapa. Ada kalanya ada orang-orang terluka karena kami, ada orang terjatuh karena kami. Bahkan kami menjatuhkan diri kami di dalam pelukan dosa. Tuhan, ampunilah kami. Sungguh tidak layak kami ini ya Bapa. Tapi kami mohon Tuhan yang melayakkan kami untuk menerima simbol lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan iman kita menerima roti, simbol dari tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita semua. Sambil kita bersyukur, mari kita makan bersama-sama. Tuhan mengambil cawan dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa." Kita semua adalah orang yang berdosa. Tanpa darah Kristus, dosa kita menetap. Tapi kita bersyukur, Kristus telah mengambil bagian, mencurahkan darahnya, sehingga dosa kita bisa diampuni, dihapuskan bagi setiap orang yang datang. Mari kita bersyukur dan kita sama-sama menerima anggur simbol dari darah Kristus. Sekali lagi kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sebelum liturgis melanjutkan bagian akhir ibadah ini, ada sedikit warta. Mari kita simak saudara sekalian. Ini adalah berita atestasi. Ada sejumlah kawan-kawan kita. Ada keluarga Pak Yogi Firdaus bersama keluarga. Mereka mengajukan surat untuk diproses menjadi anggota gereja kita. Satu lagi keluarga Pak Fendi. Pak Fendi ada di pojok sana, ya. Pak Fendi bersama Ibu Julian, Chelsea dan Andrew. Ya, mereka telah mengirim surat untuk diproses. Saudara, kalau ada keberatan silakan saudara bisa mengajukan. Kalau sekiranya tidak ada, maka
kita akan melakukan proses percakapan setelah pengumuman ini, saudara-saudara. Oke, hari ini harusnya ada PMJ, namun sepertinya ada sedikit perubahan. Karena sebagian majelis ternyata berhalangan, ya. Ini adalah data persembahan. Silakan saudara bisa simak, sekiranya ada kekeliruan, saudara-saudara bisa melaporkan. Masih ada yang lain? Oke, untuk kelas katekisasi saudara sudah dibuka dan kita akan memulai minggu ketiga dari bulan ini. Saudara yang mau menerima CD maupun baptis dewasa, silakan boleh mendaftarkan diri. Nah, bagi saudara yang sudah dibaptis dan sudah di CD dan ingin menjadi pendengar, diberikan kesempatan juga saudara untuk belajar pendalaman teologi Kristiani. Saya mau ucapkan selamat datang kepada Pak Ronald. Pak Ronald, selamat datang Pak Ronald. Pak Ronald ini inilah orang yang paling dekat dengan gereja kita sebetulnya. Beliau ini bermukim di Mutiara Palem, Blok B3 ya, kita B10. Oke, Pak Ronald, selamat datang ya. Orang Bandung ternyata, temannya Pak Bun Leong ya. Komplek ABC katanya Pak. Kemudian kita mau menyambut, mohon dimaafkan apabila saya salah membaca, Krisi atau Kristi? Kristi. Kristi ya? Krisli. Minta maaf. Krisli, welcome. Selamat datang. Kemudian ada Ibu Lucy. Ibu Lucy. Ibu Lucy. Ini orang Surabaya. Selamat datang Ibu Lucy. Kemudian Josten Johannes. Pak Josten? Oh ya, selamat datang. Wah, ini kawan-kawannya Pak Yafid ini ya. Dari Kupang ya. Selamat datang Pak Justin. Oke, hanya itu saja. Ya, di luar itu apakah ada yang pertama lagi? Oke, selamat datang. Apabila Bapak Ibu sedang mencari gereja kami lebar pintunya. Kalau rasanya kurang sempit kami akan perlebar lagi, saudara. Baik, silakan Ibu Mary. Satu hal lagi. Hari ini seperti biasa saudara, kita akan maju ke depan memberikan persembahan persepuluhan ya. Kalau saudara mau transfer juga ya, silakan. Ada QR code yang bisa kita scan ya. Nah, tadi pagi saya sudah transfer. Baik, silakan bagian terakhir. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Bapak Ibu, nanti dimulai dari sebelah kanan saya, baru dilanjutkan dari sebelah kiri saya. Saya akan membacakan nats persembahan untuk kita semua. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah nats persembahan kita. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan satu pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa persembahan kami. Kami ingin mengembalikan kepada-Mu ya Bapa sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala berkat dan kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami memohon agar Engkau dapat menerima persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepada-Mu. Kami memohon juga ya Bapa agar supaya Engkau memberikan kami kebijaksanaan agar kami dapat menggunakan persembahan ini dengan baik untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa dan untuk keperluan gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Ji, biar kiranya Engkau selalu menyertai beliau dan juga keluarganya dimanapun. Berikanlah kesehatan yang baik agar supaya beliau dapat terus melayani Engkau di masa-masa yang akan datang. Kami mau berdoa ya Tuhan dan bersyukur atas persembahan kami hari ini hanya di dalam satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan menutupnya dengan menaikkan satu pujian, Kerja Buat Tuhan, dilanjutkan dengan medley damai yang Dia berikan. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ji. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuat diri teladan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selamanya. Haleluya. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah telah selesai.